Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan kanal Wahyudi AS Kaji Nalar Latih pada topik pola bilangan bagian yang keempat, yang merupakan bagian dari seri kanal pola bilangan yang telah disajikan sebelumnya pada video 1, 2, dan 3. Bagi yang belum sempat menyimak di seri kanal pola bilangan, silahkan bisa disimak di Wahyudi AS Channel atau pada link yang tertera di pojok kanan atas layar. Jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Oke, pada seri kanal pola bilangan bagian yang keempat ini kita akan mengenali beberapa pola ya, yang nanti akan mengasah nalar kita dalam menyelesaikan berbagai permasalahan, khususnya yang berkaitan dengan pola bilangan, karena ini sangat penting dan nanti akan dipakai pada bagian-bagian yang lain di matematika, yang mudah-mudahan dengan semakin terasah intuisi kalian dalam pemecahan masalah, khususnya dalam pola bilangan ini, pemahaman kalian nanti pada matematika semakin baik, dan harapan mudah-mudahan intuisi pemecahan masalah kalian juga semakin baik dan kalian semakin senang pada matematika. Oke, sekarang sebelum masuk ke problem yang disajikan, masih ingat ya, pola bilangan itu adalah susunan bilangan yang mempunyai bentuk teratur dari bentuk yang satu ke bentuk yang lainnya. Oke, sekarang perhatikan pola berikut ya. Tentukan banyaknya bola pada pola ke n untuk n bilangan bulat positif. Jadi perhatikan di pola yang ada. Jadi kita kalau amati, maka di situ pola yang pertama hanya ada satu bola ya. Jadi pada pola ke-1 banyaknya bola di U1. Jadi polanya kita beri simbol aja U1 ya. Itu ada satu. Nah, sekarang kita lihat untuk pola yang kedua, tentu bertambah ya. Ini kalau kita amati pertambahannya ada 1, 2, 3, 4 ya. Jadi pada pola kedua itu dari 1 bertambah atau ditambah 4 ya. Kemudian pada pola ketiga, jadi pada pola ketiga ya, ternyata ada penambahan lagi 4 bola. Berarti kalau kita susun, berarti U3 itu 1 ditambah 4 ditambah 4 ya. Bagaimana dengan pola keempat? Nah, kalian sudah mulai mendapatkan keteraturannya ya. Iya. Ternyata di pola keempat juga bertambah lagi sebanyak 4 ya. Jadi U4-nya 1 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4. Nah, kita diminta untuk memperumumkan ya pada pola ke n, di mana n bilangan bulat positif ya. Sekarang perhatikan U1 itu sama dengan 1 ya. Oke, karena kita lihat pertambahannya 4, berarti dia belum bertambah. Nah, ini kalau kita susun jadinya 1 ditambah 0 dikali 4 ya. U2 karena bertambah 4, jadi 1 ditambah 1 dikali 4 ya. U3, perhatikan U3 1 ditambah 4 ditambah 4, berarti 1 ditambah 2 kali 4 ya. U4, nah pertambahan 4-nya sebanyak 3, berarti 1 ditambah 3 dikali 4. Oke, dari 4 data ini U1, U2, U3, dan U4 kita sudah bisa melihat pola keteraturannya ya. Satunya tetap, kali 4-nya juga sama, kemudian yang berubah adalah dari 0, 1, 2, 3. Cuman ketika U1 dia mulainya 0, U2 mulainya 1, U3 kemudian 2, U4 itu 3. Oke, berarti bisa kita perumumkan ya. Gimana kira-kira kalau kita diminta sampai suku ke n? Ya, UN berarti 1 ditambah, kalau dia pas 4 berarti 3, berarti n-1 dikali 4 ya. Oke, kalau ingin disederhanakan berarti 1 ditambah 4n-4, atau UN sama dengan 4n-4. Nah, coba sekarang diuji ya. Pada suku pertama 4 kali 1 dikurangi 3, 1, betul ya. Suku kedua 4 kali 2, 8 dikurangi 3, 5. Oke, betul. Suku keempat misalkan 4 kali 4, 16 dikurangi 3, ya, betulkah? Ya, 13 ya. Oke. Ya. Oke, sekarang kita ke problem berikutnya. Nah, perhatikan pola berikut ya.
Tentukan banyaknya pola pada pola ke n untuk n bilangan bulat positif. Jadi pertanyaannya sama dengan sebelumnya ya. Sekarang kita identifikasi pola ke-1 itu banyaknya bola atau U1 sama dengan 1 ya. Pola kedua perhatikan ya, ada penambahan sebanyak 4 ya. U2 sama dengan 1 ditambah 4. Nah sekarang yang perhatikan yang U3 ya, suku ketiga ya. Ini kalau kita lihat penambahannya gimana ya, jadi ada penambahan sebanyak 8 ternyata ya. 1 ditambah 4 ditambah 8. Oke, sekarang yang U4 atau pola keempat, kayaknya kalian sudah bisa mulai melihat keteraturannya ya. Berarti banyaknya bola ternyata ditambah 12 ya. 1 ditambah 4 ditambah 8 ditambah 12. Sekarang kita coba perumumkan, kira-kira idenya gimana ya. Jadi oke, sekarang kita mulai dari U1 ya. Nah, 1 karena belum bertambah 4 berarti 1 ditambah 4 dikali 0. Oke, sekarang kalau U2 nah ditambah 4 dikali 1 ya, penambahnya 4 ya. 4 dikali 1. Oke, kalau U3 ternyata penambahannya 4 dikali 1 ditambah 2. Gimana ini ya? Oke, karena penambahannya 8 berarti suku ini 4 kali 1 ini adalah suku miliknya U2, nambahnya 8 berarti plus 2, ini berarti dia 4 kali 2 berarti nambahnya 8. Bisa dipahami? Saya ulangi ya, U3 itu 1 ditambah 4 kali 1 itu berarti miliknya U2 ya. Dia bertambahnya itu 8. Nah, berarti di sini ditambah 2. Berarti 4 kali 2 8. Oke. Mantap, masuk ya. Iya. Yeah. Sekarang kalau U4 ya, U4 berarti kita ambil U3 terlebih dahulu. Jadi 1 ditambah 4 kali 1 ditambah 2, ternyata dia nambahnya 12. Berarti di sini ditambah 3. Oke. Masuk ya. Nah, kita lihat keteraturannya sudah terlihat. 1 semua. Kemudian 4 ya, ini 0, ini 1 plus 2, 1 plus 2 plus 3 ya. Ini kalau ditata bisa jadi ini 0 ya, kemudian 0 plus 1, 0 plus 1 plus 2 plus 3 plus 2, 0 plus 1 plus 2 plus 3. Oke, sekarang gimana untuk mendapatkan UN nya? Nah berarti UN nya ya, kalau kita perumumkan berarti 1 ditambah 4 dikali ya 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah dan seterusnya. Kalau di sini 4 berakhirnya 3. Berarti kalau di sini n berakhirnya n-1. Oke. Sebenarnya kalau kita sudah tulis sampai di sini sudah boleh ya, sudah benar. Tapi kalau kita ingin menyederhanakan, berarti kita ada permasalahan yang perlu kita selesaikan. 1 plus 2 plus 3 plus bla bla plus n-1. Ya, ini adalah deret aritmatika ya. Suku awalnya 1, suku akhirnya n-1. Banyaknya suku ada n-1. Masih ingat ya pada deret aritmatik? Nanti kalau tidak bisa dipahami silahkan bisa dicek di video deret aritmatika ya. Oke, berarti sama dengan 1 plus 4 kali deret aritmatik itu suku awal ditambah suku akhir dibagi 2 dikalikan banyaknya suku. Suku awalnya 1, suku akhirnya n-1 dibagi 2 kali banyaknya suku ya. Nanti 4 dibagi 2 dapat 2 ya. Ini 1 plus n-1 berarti n. Berarti 2n kali n-1. Oh iya. Kita peroleh 1 ditambah 2n kali n-1. Oke, kita uji ya. Untuk n-nya sama dengan 1. Berarti 1 dikurangi 1 0. 0 dikali berapapun 0 di sini sama dengan 1. Boleh masuk ya. Suku kedua, 2 dikurangi 1 1. 1 kali 2 kali 2 4 ya, ditambah 1 5. Oke, betul ya. Suku ketiga, 3 kurangi 1 2. 2 kali 3 6. 6 kali 2 12 tambah 1 13. Betulkah? Itu 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Betul ya. Oke, very good. Lanjut sekarang ya, perhatikan susunan bilangan berikut. Susunan bilangan berikut dinamakan pola bilangan Pascal karena ditemukan oleh seorang pakar namanya Blaise Pascal ya. Bilangan di baris kedua adalah hasil penjumlahan dari dua bilangan pada baris ke-1.
Kemudian tentukan jumlah bilangan pada baris ke n pada pola bilangan Pascal. Jadi pada bilangan Pascal start dari 1, ini kemudian ditata 1 1. Baris kedua itu didapat dari penjumlahan dari 2 di atasnya ya. Ini misalkan 2 ini berarti dari 1 ditambah 1 ya. Kemudian 3 ini berarti didapat dari 1 ditambah 2. 3 yang ini didapat dari 2 ditambah 1. Misalkan 10 ini didapat dari 6 plus 4. Nah, sekarang kita diminta untuk menentukan jumlah bilangan pada baris ke n. Oke. Tentu ketika kita mengamati baris ke n ya kita tidak terbayang ya n nanti seberapa. Nah, kita mulai dari yang paling sederhana. Kita lihat pada baris ke 1. Maka baris ke 1 itu jumlah bilangan pada baris 1 ya 1 ditambah 1. Oke. Jadi kadang-kadang kita sudah merasa kesulitan terlebih dahulu, kayaknya tidak terbayang ya, tapi nanti kalau sudah kita mulai dari yang paling sederhana baru akan kelihatan mudahnya. Oke. Kembali ya ke baris kedua. Baris kedua berarti 1 ditambah 2 ditambah 1. Oke. Baris ketiga gimana? Ya 1 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 1. Baris keempat 1 tambah 4 tambah 6 tambah 4 tambah 1. Kalau dihitung ternyata hasilnya 16 ya. Oke, sekarang kita mulai dari U1. Tadi 1 ditambah 1 berarti dapatnya 2. U2 itu 1 tambah 2 tambah 1 dapatnya 4. U3 1 tambah 3 tambah 3 tambah 1 8. U4 tadi sudah kita hitung 1 tambah 4 tambah 6 tambah 4 tambah 1 sama dengan 16. U5 1 tambah 5 tambah 10 tambah 10 tambah 5 tambah 1 ternyata 32. Nah, kita identifikasi dari U1 ya, sudah mulai kelihatan keteraturannya 2, 4, 8, 16, 32. Gimana? Iya, semuanya berbasis 2 ya. Berarti U1 itu 2 pangkat 1 ya, 4 2 pangkat 2 8 2 pangkat 3 16 2 pangkat 4 32 2 pangkat 5, sehingga sudah bisa terlihat untuk jumlah baris ke n ya. Kalau baris 1 2 pangkat 1, baris 2 2 pangkat 2, baris 5 2 pangkat 5, maka baris ke n iya 2 pangkat n. Oke. Ya, menarik ya. Kelihatannya susah ya, tapi ternyata kalau dari yang paling sederhana kita cari polanya ternyata bisa kita perumumkan dengan mudah. Oke, very easy. Mudah-mudahan termotivasi belajar matematika ya. Oke. Perhatikan bilangan-bilangan dibatasi oleh garis merah berikut ya. Nah, ini yang garis merah ini berarti ini nanti layer 1 itu 1, ini 2 tambah 4 tambah 2, 3 tambah 6 tambah 9 tambah 6 dan seterusnya. Jika pola bilangan tersebut diteruskan hingga n, untuk n bilangan bulat positif tentukan jumlah bilangan pada pola ke n. Ini juga kalau dilihat saja kayaknya sulit ya, berat ya, kayaknya susah gitu ya. Oke, sekarang kita mulai yang paling sederhana pada layer 1, maksudnya pada pembatas merah yang pertama yaitu 1. Kemudian yang kedua 2 tambah 4 tambah 2 ya. Kemudian yang ketiga 3 tambah 6 tambah 9 tambah 6 tambah 3. Layer keempat 4 tambah 8, ini ya layer keempat 4 tambah 8 tambah 12 tambah 16 tambah 12 tambah 8 tambah 4 ya. Oke, sekarang kita perumumkan. U1 nya 1, U2 nya ternyata 2 tambah 4 tambah 2 itu 8. U3 nya ketika dijumlah ternyata 27. U4 nya 64. Ya, kelihatan ini bilangan pangkat ya. Pangkat berapa? Iya, pangkat 3 ya. Oke, kalau kita perumumkan berarti 1 itu 1 pangkat 3, 8 itu 2 pangkat 3, iya 27 itu 3 pangkat 3, ya 64 itu 4 pangkat 3. Oke, berarti pada pola ke n, jumlah bilangan pada pola ke n itu berarti iya n pangkat 3. Jadi bilangan pangkat 3. Oke, very easy ya. Oke, soal berikutnya, tentukan banyak lingkaran pada pola ke 100 pada pola berikut ini. Pola ke 100 berarti kita harus temukan keteraturannya terlebih dahulu. Oke, mulai dari yang pertama ya. Pola ke 1 itu dilihat, yang ke atas itu dari 1 ya. Ini dari 1, kemudian ini 2, ini 3. Sementara yang mendatar 2, 3, 4. Oke, dapat ya keteraturannya. Nah, berarti pola bilangan yang pertama U1 tambah itu 1 tambah 1 gitu ya. Banyaknya lingkaran pada U2, 2 tambah 2 ya.
berikutnya. Nah, ini ternyata ini anggap aja potong 1, ini 1, ini 2, ke sini 2, ini 3, ke sini juga 3. Oke. Berarti nanti pada pola ke 100 atau pola ke N dulu, banyaknya lingkaran N ditambah N. Nah, menjadi 2N. Berarti kalau pola ke 100 berarti iya 100 ditambah 100 yaitu 200 ya. Jadi pada pola ke N nanti banyaknya lingkaran adalah 200 ya. Oke, kita lanjut pada problem yang terakhir. Tentukan banyaknya lingkaran pada pola ke 10, ke 100 dan ke N pada pola berikut ini. Oke, kita mulai dari pola ke 1 ya. Ini 1 kali 2 ya, yang ke atas 1 ke mendatar 2. Pola ketiga kedua 2 kali 3, pola ketiga 3 kali keempat, pola keempat iya 4 kali 5. Jadi sudah ada keteraturannya. Berarti pola ke 10 10 kali 11 110. Pola ke 100 iya 100 kali 101 berarti 10.100. Pola ke N iya banyaknya lingkaran adalah N dikali N plus 1. Oke, very easy. Mudah-mudahan menjadikan nalar kalian dengan dilatih ya, dengan dikaji ini makin lama intuisi pemecahan kalian makin baik ya. Oke, mudah-mudahan tetap semangat belajar matematika ya. Jangan lupa like, share, subscribe dan bunyikan loncengnya. Sampai ketemu pada seri kanal pola bilangan yang kelima ya. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.